Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Dan malam hari ini kita sampaikan tentang sunnahnya witir. Sunnahnya witir atau sholat witir. Hukumnya al-witir sunnatun wajibatun. Sholat witir itu hukumnya sunnah wajib. Sunnah wajib itu apa? Sunnah wajib itu sering orang menyebut sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang ditekankan. Perintah tertinggi itu fardu. Jadi kalau kita bicara 5 waktu itu kan yang paling sering kita kan sholat fardu atau sholat wajib. Yang pas itu sebenarnya paling tinggi perintah itu fardu. Termasuk mencari ilmu. Tolabul ilmi faridotun. Jadi mencari ilmu itu hukumnya fardu. Kita juga menyebut bukan ya ada yang wajib ngain, biasanya fardu ain, fardu kifayah. Jadi memang fardu itu perintah yang tertinggi. Sehingga kalau kita kemudian memakai istilah wajib, maka wajib itu sebenarnya di bawahnya lagi. Orang sering menyebut dengan fardu, dengan sunnah muakkadah. Termasuk salah satu sunnah yang memang perlu kita perhatikan untuk sholat witir. Sambungannya atau bisa rangkaiannya itu adalah sholat tahajud. Jangan dipahami harus ya satu. Bisa saja kita tidak tahajud tetapi sholat witir. Itu bisa jadi tersebut. La yang bagi lil muslimi tarkuha bihalin. Maka tidak seyogianya bagi seorang muslim itu meninggalkan sholat witir. Maka witir itu hendaknya selalu kita perhatikan. Walaupun kita mengambil misalnya standar yang paling mendasar, yaitu al-witru huwa ayyusalliyal muslimu. Witir itu seorang muslim sholat akhira ma yusalli minan nafilatil laili, yaitu akhirnya dari sholat nafilah atau sholat sunat di malam hari ba'da sholatul isya'i, sesudah sholat isya. Kata kuncinya adalah setelah sholat isya. Rokatan, dengan satu rokaat, tusammal witru, dinamakan witir. Jadi witir itu ya arti bahasanya sebenarnya ganjil. Jadi kalau kita bicara witir itu ya mesti ganjil. Maka nanti di hadis belakangnya itu orang kena witir dalam satu malam. La witroni bilailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Soalnya witir ketemu witir, genep rasido witir. Ganjil ketemu ganjil ditambahke menjadi genep. Maka tidak ada dua witir dalam satu malam. Pengerjaannya setelah isya bisa mengambil standar, yaitu dengan sholat satu rakaat. Yang disunahkan sebelumnya minas sunnati ayyusalla qoblal witri, disunahkan untuk sholat sebelum witir rokatani, 2 rakaat, faksaru atau lebih, ila sampai kepada asri 10 rakaatin, 10 rakaat. Sebenarnya ada ya namanya sholat malam itu tanpa batas juga ada. Tapi memang di hadis yang diriwayatkan dari istri beliau yang setiap malam itu mendampingi beliau, yaitu dari Sayyidatina Aisyah. Siti Aisyah itu beliau mengatakan bahwa tidaklah Nabi itu mengerjakan sholat di Ramadan walau bi ghairihi, di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan itu
ala ihda asyara rakaatan, atas 11 rakaat. Nabi mengerjakannya itu berdasarkan dalil dari istri beliau yang mengikuti beliau di malam hari, yaitu dengan 11 rakaat itu sudah termasuk witir karena jelas ganjil. Hanya di riwayat lain itu dari sahabat Umar bin Khattab itu kemudian mengumpulkan lagi para sahabat itu untuk menghidupkan sunnah, yaitu sholat tarawih berjamaah. Karena Rasulullah itu sholat tarawih hanya 3 hari saja. Setelah itu sudah nggak pernah lagi. Maksudnya nggak pernah itu pernah di masjid. Jadi sholat beliau berada di rumah. Karena nanti dikhawatirkan untuk terus nanti menjadi dianggap wajib. Padahal itu hukumnya sunnah. Nah, kasus anunya seperti itu. Hanya di hadis Aisyah memang membatasinya ada di 11 rakaat. Tsumma yusallil witru, kemudian setelah 10 itu bisa melaksanakan sholat witir. Berapa bilangannya? Tadi yang atas tadi ya, bilangan paling mendasar adalah 1 rakaat. 1 rakaat saja, yang utama pakai suratnya apa? Surah Al-Ikhlas. Kalau jangan mengambil 1 rakaat saja, itu maka suratnya Al-Ikhlas. Kalau memakai 3, sunnahnya ada Sabbihis, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Di riwayat lain ada yang rakaat ketiga itu 3 Qul. Dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan begitu. Dulu sering dibaca seperti itu. Waktunya witir itu waktunya min sholatil isya'i, dari sholat isya ila kubailil fajri, sampai mendekati fajar. Jadi wis mepet dengan subuh sampai mendekati itu witir. Bareng isya tit oleh ora? Boleh. Bareng isya tit itu boleh. Makanya kalau ada orang ya misalnya kita lelah banget misalnya gitu. Kita ini dari luar kota bepergian pakai bis, rombongan kan biasanya kalau pulang baru minggu kan lelahnya luar biasa. Katakanlah sampai rumah itu kemudian kita ngelengke untuk sholat witir dulu karena sesuk gek ora letangi kerinan, maka boleh misalnya sholat misa, buat sholat misa langsung witir. Jadi sholat ba'diyah dulu misalnya, jadi sholat misa ba'diyah, sholat ba'diyah kemudian witir. Witirewe gandeng mantuk siji saja 1 rakaat itu boleh. Dan ini ada legitimasinya, ada legitimasi dari Rasulullah. Man dzanna minkum alla yastaiqidu akhiral laili, barang siapa yang menyangka di antara kalian itu tidak dapat bangun di akhir malam, fal yutir, maka hendaknya dia berwitir awalahu, di awalnya, jadi di awal malam. Wa man dzanna minkum, dan barang siapa di antara kalian menyangka annahu yastaiqidu, dia bisa bangun akhirahu, di akhirnya, fa inna sholata akhiril laili, maka sesungguhnya sholat di akhir malam itu mahduratun wa ya afdal, itu yang lebih utama. Jadi memang utamanya itu di akhir malam. Dan dengan monggo arep mengamalkan yang mana nek iso bagus itu di akhir malam, jadi tidur dulu. Kok memang betul-betul ini sholat yang terakhir, saya sholat yang penutup di malam itu bagus yang seperti itu. Tapi kalau kita mengira-ngira wah sesuk kita anu wis ler-leran ya apa meneh iki rondo tekan jam 1 sok nek mulih makur oke, bisa misalnya wis aku nganu wae kok mulih. Tadi dilalah tangi-tangi ki wis adzan itu kita sudah witir. Jadi udah ada masalah. Dan itu legitimasinya ada. Dan itu Rasulullah yang merintahkan. Jadi nek kira-kira engko kerinan kita awal, nek kira-kira seperti biasa ini kita bisa bangun meruput ya upayakan
Bila kurang seperempat, harus wudu langsung witir sak rakaat. Bila setengah jam, tahajud sih. Tahajud kemudian witir. Nek kira-kira kurang sanu witir sok. Kurang seperempat jam, 5 rakaat. 2 rakaat tahajud, kemudian witir 3 rakaat. Jadi kombinasi yang saja. Tapi kalau mau sempurna ya waktunya cukup. Kita misalnya saat ini ya 3:30 itu masih berani. Ya, ringan-ringan saja, sholatnya yang ringan-ringan. Jadi itu witirnya ya, terutama yang di penekanan di bab ini adalah di witir. Kemudian al-qiraatu fil witri. Bacaan di dalam sholat witir yustahabu ayyaqra'a fil raq'ataini qablahu bil a'la wal kafirun. Disunahkan untuk membaca di 2 rakaat sebelumnya atau 2 rakaat yang awal itu surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Wa fi raqatil witra bis somat, dan di akhir yang ganjilnya itu dengan bis somat. Di hadis lain itu wal mu'awwadataini, jadi di kul'au dari ta'awud 2 itu loh. Ta'awud 2 itu kan dari kul'a'udzu birabbil falaq dengan kul'a'udzu birabbin nas. Jadi ta'awud itu sebenarnya. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan yang tadi, makhluk atau setan dari manusia dan jin itu. Kemudian makruhnya mengulang witir, ya saya sampaikan tadi di awal bahwa kita tidak melakukan witir itu 2 kali dalam satu malam. La witroni bilailatin, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Nah itu witir. Kemudian sunnah yang kedua adalah rohibatul fajri, sunat fajar, sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar ini hadis yang paling populer tentunya jenengan sudah sama hafal. Raqatul fajri, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebenarnya kita itu menjadi orang terkaya sebenarnya, ya orang kaya itu sebenarnya. Hanya kaya kita itu disimpan. Kaya kita itu disimpan. Bahan ini jenengan timbangan amalan itu sebenarnya luar biasa. Subhanallah, bacaan subhanallah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Sekarang kita bayangkan, timbangan amal itu besarnya seberapa? Tentunya daya muatnya itu amalan sebesar apapun dia masuk di situ. Kan logikanya gitu dong ya. Itu timbangane ade timbangan ngene iki ekor jupuhi mbok sithik ya timbangan 1,5 kilonan atau 5 kilonan, nimbang 100 ya bulannya. Tapi kalau timbangannya Allah amal, itu sekali timbang langsung. Dan itu timbangan yang demikian besar itu untuk menimbang amal itu bisa kita penuhi dengan apa? Dengan kalimat subhanallah. Subhanallahi walhamdulillah tamla'ani. 2 kali memenuhi timbang. Jadi kita itu sebenarnya amalan luar biasa, sing ringan secara qaul tapi berat di timbangan. Memenuhi timbang. Disempurnakan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minimal jenengan mau berangkat kerja atau justru di setiap jalan jenengan zikirnya adalah itu. Subhanallah wal warunya tanggung enggak apa-apa. Zikir itu ada yang zikir sifatnya ritual, yang mahdhah ritual, seperti misalnya setelah habis sholat. Bahkan Rasulullah pernah sehabis sholat itu tidak zikir dengan tapi langsung keluar dan beliau zikir sambil berjalan. Kesusu keluar. Kenapa? Teringat di rumah itu masih ada uang. Nek kita ya mungkin iso ning omah, waduh mau kalian duitnya lali dong tak simpen. Kemerusung arep mulai nyelametke itu. Kalau Rasulullah enggak gitu.
kelingan di rumah masih ada uang, harus segera diinfakkan. Bedanya kita dengan Rasulullah begitu, luar biasa. Nanti setelah kita ilmu fikih ini kita ganti kitab dengan kitab yang memuat tentang kebaikan-kebaikan. Itu banyak sekali. Dengan ketika mempelajari itu menemui satu keadaan apapun itu hidup kita itu nyantai-nyantai saja. Artinya kehilangan harta pun itu ketika kita bersabar, itu kita pahami ya sudah, itu wong sejengane hakikat dari harta itu adalah titipan. Ketika diambil oleh yang punya, kita sudah amanah itu. Yang penting ketika kita mendapatkan titipan, logikanya kan dititip apa itu kan kita jaga. Ketika yang nitip itu ngambil, terus kita kembalikan dengan keadaan yang baik. Bahkan lebih baik, maunya dititipnya reget. Ketika kita kembalikan dalam kondisi bersih, dilapi, bar didusi, motor misalnya titipi mau letak, bar kudanan, aku titip sih yo. Baru dikubai, sing titipmu teko njupuk kinclong. Maka yang titip itu akan merasa terima kasih. Begitulah titipan Allah kepada kita, ya kita kelola menjadi lebih baik dari awal yang kita terima. Misalnya harta kita sedekahkan, kita dititipi anak, maka kita poles anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Datang itu kan dalam kondisi masih murni saja, ya murni, dan sifatnya belum kelihatan, maka kemudian sebagai orang tua kita moles agar anak kita menjadi soleh. Ketika di suatu saat diambil oleh Allah titipannya itu, maka Allah puaslah dengan amanah yang kita pegang. Banyak Pak yang kita bisa kita sinau, termasuk memahami hadis seperti ini. Ketika kita ternyata luar biasa. Ini nyatanya Mas, aku besok sholat fajar juga suge-suge. Ya karena itu tadi, kita itu kan sering ukuran kita itu ukuran dohiriyah itulah. Kabeh diukur itu. Boleh nggak sebenarnya? Ya kemarin sudah kita terangkan. Kaitannya dengan tingkatan ikhlas. Boleh sebenarnya. Kita beribadah agar mendapatkan balasan dari Allah berupa kekayaan, itu boleh. Tapi itu derajat ikhlas yang paling rendah. Ikhlas tapi paling rendah. Dhuwur sithik mengen ganjaran. Paling tinggi itu sing dingen-ngen wonten ridane Gusti Allah. Ya tadi kita dititipi, kemudian yang penting nanti ketika diambil oleh Allah itu dalam kondisi lebih baik. Udah gitu aja. Itu rumusnya seperti itu. Sama dengan keutamaan sholat fajar. Maka hendaknya monggo dimempengke lah amalan-amalan yang seperti. Monggo jenengan ya ditingkatkan terus. Tingkatannya seperti apa? Sampai kepada apa yang kita lakukan itu betul-betul sing penting golek ridane Gusti Allah. Gusti Allah perintah lakoni gitu saja. Arep piye-piye ra urusan. Sing penting Gusti Allah perintah lakoni. Tidak ada urusan dengan manusia yang lain, tidak ada urusan dengan makhluk yang lain. Urusannya hanya dengan Allah, berkaitan dengan ibadah ritual yang hubungannya hablum minallah. Nanti ada ibadah yang sifatnya hablum minanas. Dan sebenarnya ini tidak bisa dipisah. Tetapi untuk kaitannya dengan ini ritual-ritual yang seperti sholat, terus urusannya karo kono langsung. Urusannya dengan Gusti Allah. Jadi tidak, misalnya sholat diloknya mutung, itu jangan sampai. Kita itu kalau beribadah, mutung itu menjadikan, mohon maaf loh, menjadi indikator. Jadi kalau sholat nek dipuji mempeng, ibadah nek dipuji mempeng, nek dicela bleret. Nah itu ciri-ciri itu, mohon maaf, ikhlasnya perlu dibenahi. Berarti kita beribadah masih mengharapkan pujian dari orang lain. Itu yang harus hati-hati, dan ini bisa kita latih ya sebenarnya. Kalau di awal-awal itu ya enggak apa-apa. Awal-awal jadi agak di sana. Tapi kalau yang sudah terus pelan-pelan pasti itu diupayakan momen ada yang ibadah itu. Yang penting kan seperti ini. Kita mengkaji ini aturan beribadah seperti ini sudah. Yakinlah seperti itu. Saya itu dulu ya pamane arep sujud kok ngedengkul ana sing ngandani. Saya ngedun pada saat sujud, saya medun dengan dengkul itu saya sudah meyakini
dengan logika keilmuan saya. Berdasarkan penjelasan para ulama. Tentunya yang saya ngaji ya, cetok ya ngaji anu. Tapi saya ngaji ke Pak Kiai tadi itu, beliau menjelaskan ini. Beliau juga sering terserah Mas Sareng nganggo sing ini. Ya secara logika ilmu saya lebih mengikuti yang dengkul sik gitu. Karena penjelasannya hati sing tangan sik ini, sing dengkul sik ini, kemudian kita bandingkan penjelasan para ulama. Tetapi ketika menemui yang tangan sik ya saya nggak akan ngelokke ya. Ya memang ada dalilnya, dia menggunakan logika sudut pandangnya yang seperti itu. Tapi bagi saya mantep saja ini. Arti loke ini saya nggak akan nganu kok. Oh saya udah mantep kan. Kecuali diskusi. Diskusi kemudian logikanya mungkin oke, berarti yang ini bisa diterima, saya pun bisa berubah dengan tahapan keilmuan. Jadi orang kok saya dalam hal agama misalnya kok pelin-pelan toh bariki ini terus ini. Bukan pelin-pelan dan hari itu sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ini memang dilokke sing tidak berkaitan dengan keilmuan kok muntir, itu nyun saya harus dibenahi lagi anu kita. Itu sholat fajar. Kemudian waktunya tadi, jadi sholat fajar itu waktunya ma baina tulu'il fajri wa sholatis subahi. Waktu sholat fajar itu dari terbitnya fajar sampai melaksanakan sholat subuh. Jadi nek sholat fajar itu harus masuk waktu subuh. Intinya gampangan ini. Nek wis adzan. Jadi nek urung adzan, urung manjing. Nek urung manjing kuwi ora kena sholat fajar. Belum bisa melakukan sholat fajar. Jadi masuk wis manjing sik, wis manjing lagi sholat fajar. Hanya nanti kemudian ulama itu ketika terjadi kasus-kasus tertentu itu masih ada yang diperbolehkan. Wa man nama hatta tala'al syams. Barang siapa yang tidur sampai dia itu tola'atis samsu, matahari itu terbit. Jadi yang terbit itu bukan fajar, wis metok, wis tongol-tongol anu. Jadi rung subuh bareng dia itu. Au nasiha atau dia itu lupa. Nasiha atau lupa, sholatah mata dzakaroha, maka dia sholat saat ingat. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah itu kerinan. Jadi dalam satu peperangan itu semua sahabat itu sudah itu sepertiga malam terakhir itu para sahabat itu baru selesai ya ibaratnya ya sing do luka di kemudian wis akhir malam itu Nabi itu pesan karo Bilal, kamu jangan tidur, nanti saat masuk waktu subuh sahabat-sahabat yang lain dibangunkan. Bilal percaya diri, enggak ya Rasulullah, saya tidur nanti saya itu kalau fajar mesti bangun. Akhirnya tidur. Begitu bangun matahari sudah setinggi tombak. Kira-kira jam piro? Ya jam 7-an. Jam 7 akhir tangi. Begitu Rasulullah bangun ini bahasanya ada yang tenan ora istilahnya. Itu kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan. Tetap adzan jam 10. Tapi ini jangan diamalkan di di kampung ya. Rasulullah itu dalam satu perjalanan. Jadi perjalanan apa? Perjalanan peperangan. Jadi tidak di wilayahnya saat itu. Tidak di wilayah. Jadi setelah sholat ya sholat fajar. Setelah sholat fajar, sholat jamaah subuh. Ini juga dalil juga bagi siapapun yang kerinan. Kerinan yo tenanan. Mbok tangi yo jam 10. Tetap sholat subuh. Jangan sampai orang sholat subuh. Walaupun kerinan. Itu ana kanca yo kerinan arep je. Jadi dhewe itu wis nggon upacara dia itu pokoke mokoki. Mulai bangun jam 6:30. Padahal upacara hari besar 200 warung raup susut 12 ngerti ning tempat upacara.
kayak cerita wis nyanyi yang itu kan dia kan di belakang paduan suara kayak nyanyi. Aku urung subuh gitu. Padahal wis upacara gitu. Hah? Urung subuh iki lah aku tangi anu pergi. Waduh hujan ngebut. Lho piye Pak? Wah iki saiki jenengan anu wae, saiki ndang apa? Meloloskan diri kok dia golek kon kayak jenengan subuh. Tetep anu sah. Ya tetep sah jenengan yo piye apa ya arep ra subuhan. Ya tetep subuh. Jadi walaupun terlambat, tetapi kalau memang sing penting jangan menjadi kebiasaan. Nek ngono ora apa-apa nek wis aku tangi jam itu wae. Oleh subuh ya. Kalau kebiasaan enggak boleh. Kalau kebiasaan enggak boleh. Berdosa, kalau kebiasaan itu berdosa. Tapi kalau tidak kebiasaan 1-2 kali karena memang kondisi fisik, wong Rasulullah ya pernah terjadi. Itu bukan berarti wah Rasulullah ya Rasulullah itu diutus itu untuk memberi contoh. Seperti yang dulu kaitannya dengan sholat lupa rakaat itu, baru 2 rakaat wis tahiyat akhir. Rasulullah kok ya lali ya. Ya memang untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu basar, jadi manusia. Agar tidak dianggap Tuhan gitu. Beliau itu manusia. Kemudian yang kedua untuk memberi tarbiyah. Nek rano kasus seperti itu kita kan gimana ulama kan harus mengambil hukum repot karena nggak ada contoh. Nah ketika ada contoh gampang banget ulama itu tinggal menerangkan. Oh biar Rasulullah ngene iki, maka apa yang dilakukan? Ya ngono kuwi. Jadi paling penak itu kalau ada dalil yang jelas itu paling penak. Yang nggak enak itu kalau dalilnya itu jadi di zaman Rasulullah tidak ada. Adanya baru di saat ini, yaitu ulama memang berpikir keras mengambil hukum. Tentunya orang semata-mata pendapat itu enggak. Para ulama itu kalau mengambil ya ditelaah sih kayak kemudian diambil kias, metode kias. Ini iya dikias kayak dia dengan kondisi saat ini itu seperti apa diambil. Jadi orang sembarangan waton di otaknya itu langsung muncul itu enggak begitu. Pelajari. Bacaannya sholat fajar itu kuliah dan kulhu. Kalau ada riwayat lain saya belum menemukan yang ini seperti alam nasroh dengan alam taro, saya belum menemukan. Tapi kalau yang paling populer atau yang kita ketemukan dalil-dalilnya itu kuliah dan kulhu. Hadisnya ada di hadis di kitab Sahih Muslim. Di Sahih Muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Rasulullah itu yaqra'u fi raq'atainil fajri. Beliau membaca di 2 rakaat salat fajar qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wakana yusirru bihima dan mensir bacaannya. Artinya bacaannya tidak bacaan yang keras. Nah, yang saya tahu itu. Jadi kalau ada yang lain, nek arep nganggo liyane oleh. Berlaku ke kaidah umum bahwa sholat itu bacaan. Jadi setelah baca Al-Fatihah itu baca ayat atau 2 ayat atau surat atau 2 surat atau 3 surat atau berapa. Yang penting ayat Allah. 1 pun boleh enggak? Boleh. Dengan catatan maknanya makna yang sempurna. Jangan makna yang terpotong, mau dipotong dipilih sing ora pas. Fawailul lil musallin. Cilaka wong-wong sing salat. Ya terus wis. Allahu akbar. Harus diambil yang sempurna. Ya, sehingga saya mengamalkan yang itu. Jadi bacaannya yang kulhu. Jadi makanya ringan sebenarnya. Ringan sekali. Witir mau kursiji kulhu. Terus baradan kulhu. Orang berat banget. Jadi sebenarnya amalan itu kalau ya sebenarnya ringan sebenarnya. Kaya esuk-esuk iki abot sebenarnya ora le salate. Le abot ki le mancal kemul. Nek wis melek barang iki jalan ke masjid atau menuju masjid itu sebenarnya juga
Oke, demikian kajian kita malam hari ini. Insya Allah besok kita sampaikan tentang rawatib, kemudian sholat-sholat tatawuk yang lain. Dan setelah itu nanti ada sholat idul, sholat id, ya. Sholat id, kemudian kita masuk nanti ke bab kitab jenazah, hukum-hukum seputar jenazah. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah, nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.